Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Storus dengan topik prioritas cari uang daripada kuliah. Halo, perkenalkan nama saya Adelia Zara. Saya membawakan topik teror pinjol. Halo, saya Evi Yona. Saya membawakan topik terlambat bayar UKT. Halo, perkenalkan nama saya Regi Sintiani Buru sendiri yang membawakan topik etika dalam perkuliahan. Halo, saya Najwa Sipa dengan topik rawan maling di lingkungan kos. Perkenalkan, nama saya Isa Frianti Siagian dengan topik menunda-nunda pengumpulan tugas. Halo, perkenalkan nama saya Stefania Riga Saragi dengan topik harga buku mahal. Halo, saya Gracia Dipar dengan topik tidak kuliah pertemuan pertama. Selamat siang untuk kita semua. Siap, PK. Apa kabarnya semuanya? Baik, PK. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah dapat hadir agar kita dapat melakukan layanan yang juga dengan tugas. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa yang akan saya bawakan dalam kalimat khusus. Yang non-Kristen bisa mengikuti. Kalau Bapak, terima kasih berat untuk kami. Terima kasih. Jadi teman-teman, saya ingin bertanya, apakah ada masih mengingat atau konten dari BKP? Silakan. Itu adalah salah satu persoalan kelompok yang membahas tentang masalah umum dengan memanfaatkan media kelompok. Oke, benar. Lalu teman-teman, ada juga nih tujuan dari BKP. Ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama salah satunya ialah kita dapat berbicara di depan umum. Lalu kita bisa memberikan pendapat, ide, saran, dan juga kita bisa lebih dekatkan diri kepada kita sesama. Jadi teman-teman, ada cara pelaksanaan dari BKP ini. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jika saya bertanya dan kalian menjawab, kalian bisa ajukan tangannya. Baru nanti saya akan pilih siapa yang dapat berpendapat. Apakah kalian setuju? Setuju, PK. Oke. Selanjutnya ada asas BKP. Ada 4 asas BKP ini. Yang pertama, keterbukaan. Jadi kita di sini sering terbuka dalam memberikan pendapat, ide, saran apapun lainnya. Lalu yang kedua adalah asas kesukarela. Jadi kita secara sukarela untuk memberikan suara kita dan juga kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga adalah asas penormatifan, yaitu layanan kita ini sejalan dengan norma-norma yang ada seperti norma hukum, sosial, dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Jadi di dalam layanan yang kelompok kita sekarang, kalau ada yang bersifat rahasia, kita harus berjanji tidak akan menyebarkannya ke orang lain. Apakah semuanya mengerti? Mengerti, Pak. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita bermain games. Apakah kalian setuju? Setuju, PK. Silakan berdiri. Jadi teman-teman, games kita ialah berbaris menurut. Jadi nanti jika saya bilang baris menurut urutan sepatu yang dari terkecil di sebelah kiri saya dan yang paling besar di sebelah kanan saya. Apakah mengerti? Mengerti, PK. Oke, kita sekarang berduduk. Oke teman-teman, jadi saya meminta kalian untuk baris menurut bulan terakhir. 1, 2, 3. Terkecil, terbesar. Oke. Ini Sudah cuma PK. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke bagian kejadian kita yang paling pertama, yaitu kita sekarang ingin membahas topik bebas. Jadi, apakah ada teman-teman ada yang berpendapat topik apa yang akan kita bahas pada hari ini?
diskusi pendapat PK. Jadi saya mau topiknya itu adalah nilai-nilai pengumpulan tugas. Oke, selanjutnya PK berpendapat saya ingin membahas topik Oke, selanjutnya itu kalau Oke, kita pas nama itu. Oke, tidak ada yang membahas itu pada ini berpendapat kita saya melakukan topik dalam pada Enggak banyak. Ini dari mereka saya buka harga rumah. Harga rumah. saya ini Prioritas dan uang daripada kemudian. Oke, teman-teman, terima kasih sudah memberikan pendapat atas topik kita ini. Jadi izinkan saya untuk mengumumkan bagaimana yang akan kita bahas pertama. Apakah kalian setuju? Setuju, mereka. Oke, baik. Yang pertama kita membahas tidak boleh pertemuan pertama. Setuju semua? Setuju, mereka. Topik kedua, prioritas cari ruang daripada kuliah. Topik ketiga, menunjukkan pengumpulan tugas. Topik keempat, teror tinjau. Setuju? Setuju, mereka. Oke, topik yang kelima, yaitu di tempat kos rawan hari. Topik keenam, harga buku mahal. Topik ketujuh, terlambat UKT. Dan topik ketujuh, terlambat baru UKT. Dan yang terakhir adalah etika dalam perkuliahan. Setuju semuanya? Setuju, mereka. Oke, terima kasih teman-teman atas semangatnya. Jadi apakah kalian sudah siap untuk membahas topik-topik kita ini? Siap, mereka. Jadi teman-teman kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu tidak punya pertemuan pertama. Jadi saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semuanya, mengapa kita penting membahas topik ini? Adakah yang ingin berpendapat? Oke, izin berpendapat saya. Jadi menurut saya mengapa penting topik ini dibahas agar kita sebagai mahasiswa itu tahu gambaran materi apa yang akan dipelajari. Mereka menurut saya mengapa penting itu karena berdasarkan aturan dan cara belajar jelas. terima kasih. Berpendapat PK menurut saya itu penting dibahas karena agar mahasiswa itu ngerti tujuan dari melakukan tersebut itu apa. Adakah yang harus dapat yang lain? Berpendapat PK menurut saya mengapa penting itu dibahas karena dapat membantu mahasiswa berisi mengikuti perguruan tinggi. Oke, benar ya teman-teman. Memang kita kalau bisa kita usahakan agar kita dapat berkuliah dalam perusahaan ya. Lalu teman-teman saya ingin bertanya nih, apalah faktor penyebab ada mahasiswa yang tidak kuliah dalam pertemuan pertama? Nanti faktornya itu mahasiswa terlalu berkegiatan. Silakan. Ini berpendapat mereka karena di dalam kuliah universitas ada mahasiswa untuk semua yang Berpendapat PK mungkin faktornya itu kurang informasi atau komunikasi tentang perkuliahan. Lagi. Berpendapat PK mahasiswa belum berarti dalam kuliah Indonesia. Terima kasih. Oke. Berpendapat PK jadi menurut saya itu faktor penyebabnya mungkin ada kegiatan di luar kampus seperti dalam waktu yang sama. Lalu saya ingin bertanya tentang dampaknya. Apa dampak yang dapat diterima oleh mahasiswa tersebut jika tidak kuliah pertama pertama? Ada yang berpendapat? Menurut saya penting itu karena siswa itu tidak mengetahui apa yang akan dipelajari. Terima kasih. Dan kami Jadi berpendapat mereka dampaknya itu adalah
proses pembelajaran digital sifatnya. Jadi benar mereka menurut saya tempatnya mahasiswa tidak mengalami aturan sistem perkuliahan. Oke, terima kasih. Apakah ada yang berpendapat yang lain? Lalu kita sebagai mahasiswa, bagaimana solusinya yang dapat kita lakukan? Apakah ada yang berpendapat? Berpendapat dekat dan meningkatkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa sejak awal. Berpendapat dekat kalau dari saya itu membuat mata perkuliahan agar mahasiswa memahami aturan dan sistem dalam belajar. Juga kita menyampaikan informasi tentang online atau misalnya dari grup sekolah ataupun dari TPS. Terima kasih. Selanjutnya, oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpendapat. Selanjutnya saya ingin bertanya, apalah komitmen kita sebagai mahasiswa agar tidak terlambat? Oke, selanjutnya kita akan komitmen. Jadi saya ingin bertanya, apalah komitmen kita sebagai mahasiswa agar kita kuliah dalam Komitmen hidup mereka, saya berkomitmen untuk mengikuti setiap kuliah yang dilakukan mereka. Terima kasih. Jadi benar mereka menurut saya komitmennya itu aktif berkomunikasi dengan dosen maupun guru kelas terkait informasi kuliah. Terima kasih. Saya berkomitmen untuk selalu hadir pada setiap kuliah dan cukup Terima kasih. izin berpendapat mereka. Jadi saya berkomitmen untuk selalu mencari informasi tentang jadwal dan kegiatan berkuliah. Terima kasih. Ada yang ingin berpendapat lagi tentang ini? Saya berkomitmen untuk tidak menerima pertemuan pertama pada 3 minggu kemarin dari Kalau komitmen dari saya itu, saya berkomitmen untuk menghargai waktu yang telah disediakan untuk kegiatan perkuliahan. Terima kasih. saya berkomitmen untuk bersembunyi sebelum itu. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang topik bebas kita mengenai tidak kuliah dalam pertemuan pertama. Selanjutnya melanjutkan oleh PKS dulu. Teman-teman, kita akan menemukan topik kita yaitu lebih prioritasi calon daripada kuliah. Baik saya bertanya kepada teman-teman, mengapa kita penting membahas topik ini? Apakah ada yang ingin mendapat? Izin berpendapat mereka. Jadi menurut saya mengapa penting topik ini kita bahas agar kita sebagai mahasiswa memahami pentingnya menyeimbangkan antara mencari uang dan bagaimana melanjutkan pendidikan. Topik ini penting kita bahas karena membantu mahasiswa berpikir lebih bijak dalam menentukan prioritas masa kerja dalam kuliah. Menurut saya topik ini penting dibahas supaya mahasiswa itu sadar bahwa pendidikan itu juga penting untuk masa depan dan karir. Jadi beberapa mereka menurut saya itu memberikan pemahaman bahwa keputusan yang sekarang dapat mempengaruhi masa depan. Baik, terima kasih informasi pendapatnya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apa nih faktor penyebab dari topik yang kita bahas ini? Apakah itu mendapat? Tadi itu ada kondisi ekonomi keluarga yang membuat mahasiswa harus membantu memenuhi kebutuhan ini. Jadi terima kasih. Selanjutnya, Ini faktor penyebabnya itu kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan pada masa jangka panjang. baik, terima kasih. Selanjutnya, Faktor itu mereka biaya pendidikan yang cukup tinggi sehingga mahasiswa merasa perlu berkerjasama. baik, terima kasih. Ini berpendapat dari saya, dengan mahasiswa untuk mandiri secara finansial dari Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya itu apa dampak dari topik kita ini? Apakah ada yang berpendapat? Silakan.
Dalam praktik IPK, risiko mahasiswa tidak menyelesaikan pendidikan dan juga kuliah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Di sini dengan KPK kursinya itu prestasi akademik sangat menurun karena belajar kurang. baik, terima kasih. Selanjutnya, Jadi dampaknya itu nanti kita menjadi kelompok dalam pembelajaran. baik, terima kasih. Apakah ada yang masih berpendapat? Baik, kita lanjutkan dengan solusi apa nih? Baik, kita lanjutkan solusi dari topik yang kita bahas ini. Apakah ada yang berpendapat? Baik, silakan. Solusinya itu ada dosen dan kampus memberikan bimbingan atau motivasi terhadap pentingnya pendidikan. Baik, terima kasih. Silakan. Juga kata TK, solusi dari saya itu mungkin mahasiswa harus berdiskusi dengan keluarga atau dosen sebelum memutuskan prioritas. Baik, terima kasih. Apakah ada yang masih berpendapat? Silakan. Berpendapat juga membagi waktu dengan baik agar memudahkan pekerjaan dan pekerjaan secara seimbang. Baik, terima kasih. Isi berpendapat TK, jadi solusinya itu pastinya dia karena biaya kuliah juga ya atau misalnya uang. Jadinya menurut saya itu solusinya mencari beasiswa atau bantuan pendidikan dengan biaya pemberian. Menurut saya PK mahasiswa tersebut menjadi pekerjaan yang lebih fleksibel. Baik, terima kasih. Sekarang kita membahas apa komitmen teman-teman tentang lebih prioritasi cari room daripada kuliah. Ada yang ingin berpendapat? Baik, silakan. Komitmen saya adalah saya komitmen untuk mengatur waktu dengan baik antara kuliah dan pekerjaan. Baik, terima kasih. Silakan. Komitmen saya itu tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih. Saudara kita, saya berkomitmen untuk menghargai proses pembelajaran dan kuliah. Baik, terima kasih. Di sini mengendarat mereka. Jadi komitmen saya itu adalah untuk tetap menjadikan pendidikan sebagai bagian penting dari masa depan saya. Terima kasih. Jadi saya berkomitmen untuk mempersiapkan masa depan dengan menyeimbangkan pengalaman kerja dan pendidikan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya berkomitmen untuk mempertimbangkan pekerjaan dengan matang sebagai prioritas bekerja. Baik, terima kasih. Saya berkomitmen untuk tetap berusaha berdasarkan pendidikan walaupun menjadi kesulitan. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman. Selanjutnya, baik, terima kasih atas pendapat teman-teman. Kita akan masuk ke PK selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas topik berikutnya, yaitu topiknya adalah menunda-nunda pengumpulan tugas. Apakah teman-teman siap? Siap. Baik. Yang pertama saya ingin bertanya, mengapa penting topik menunda-nunda pengumpulan tugas ini kita bahas? Adakah yang ingin berpendapat? Baik, dipersilakan Evi. Izin berpendapat PK menurut saya itu meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas serta membiasakan diri untuk tidak melakukan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab saya mahasiswa. Terima kasih Evi, dipersilakan. Tidak berpendapat PK, jadi topik ini mengapa kita bahas agar mahasiswa menyadari bahwa pengumpulan sertifikat waktu merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Dengan begitu mahasiswa dapat belajar lebih disiplin dan menghargai waktu yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Oke, terima kasih, dipersilakan. Dari beberapa TK, nah topik ini penting dibahas karena agar mahasiswa itu lebih memahami pentingnya menyelesaikan kewajiban akademik dengan baik. Hal ini juga membantu mahasiswa untuk sikap tanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang sedang dijalaninya. Oke, baik, terima kasih. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Oke, dipersilakan. Baik, sebelum pendapat PK, menurut saya mengapa topik ini penting dibahas karena dapat membantu mahasiswa mengatur waktu belajar dengan lebih baik sehingga tugas dapat diselesaikan secara bertahap
harus terburu-buru menjelang batas waktu pengumpulan. Baik, terima kasih. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Kita masuk yang berikutnya adalah faktor penyebabnya. Apa menjadi faktornya? Adakah yang ingin berpendapat? Silakan. Faktornya itu adalah kurangnya faktor mahasiswa dan waktu sehingga mereka harus belajar dengan masuk ke dunia pekerjaan. Tugas yang diberikan. Baik, terima kasih. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Faktor ini itu mahasiswa lebih memilih melakukan kegiatan lain yang dianggap lebih menyenangkan, seperti bermain media sosial atau berkumpul dengan teman-temannya sehingga tugasnya lebih banyak. Baik, terima kasih. Ada yang silakan. Faktor penyebabnya itu adalah rasa malas untuk berlatih aktivitas belajar membuat mahasiswa lagi memilih pekerjaan agar sampai mendekati batas waktu pengumpulan. Baik, terima kasih. Dan silakan. Saya mahasiswa melakukan pekerjaan berbeda sekali sulit atau lainnya sehingga mereka tidak mengerjakannya karena mereka tidak yakin akan dapat menyelesaikannya. Baik, terima kasih. Banyak faktor penyebabnya. Jadinya kita masuk kepada dampaknya. Adakah yang ingin berpendapat? Silakan. Menurut saya PK dampaknya itu mahasiswa menjadi kurang fokus dalam aktivitas. Baik, terima kasih. Ini dipersilakan. Izin berpendapat PK menurut saya dampaknya itu nilai yang diperoleh mahasiswa bisa menjadi berkurang karena keterlambatan memulai tugas atau kualitas tugas yang kurang maksimal. Baik, terima kasih. Ini adakah yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Izin berpendapat PK menurut saya dampaknya itu tugas sering diperlukan dari melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga dapat mempengaruhi penilaian dari dosen. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Tugas yang dikerjakan menjadi tidak maksimal karena tidak dirasakan dalam waktu yang cukup dan kurang mengetahui proses pemahaman yang baik. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Dampaknya itu adalah masa tugas yang dikerjakan menjadi kurang maksimal karena tidak dikerjakan dalam waktu yang cukup dan kurang melalui proses pemahaman yang baik. Oke, baik, terima kasih. Banyak dampak yang terjadi apabila menunda-nunda pengumpulan tugas. Baik, saya ingin bertanya, apa solusi kita? Adakah yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Solusi itu adalah mengurangi kegiatan pendapat menggunakan fokus belajar seperti terlalu lama bermain media sosial atau melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan tugas. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Solusi dari saya membiasakan diri untuk disiplin dan memiliki kesadaran bahwa tugas itu merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan Baik, terima kasih. Adakah Menurut saya PK solusinya mahasiswa harus memilih pekerjaan yang lebih fleksibel. Baik, terima kasih. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Oke, terima kasih. Jadi setelah semuanya solusi, dampak, dan faktor-faktornya, saya ingin bertanya apa komitmen kita setelah membahas topik tersebut. Baik, ini semuanya berpendapat yang dimulai dari Grace. Jadi komitmen saya PK untuk tidak menunda dalam mengerjakan tugas di bidang tersebut. Baik, terima kasih Grace. Dilanjut dengan Adel dan berikutnya seperti dilanjutkan lagi. Begitu pendapat PK. Komitmen dari saya itu saya berkomitmen untuk mulai mengerjakan tugas sejak awal diberikan agar tidak menumpuk di akhir waktu. Baik, terima kasih Adel. Stefani dipersilakan. Izin komitmen PK, komitmen saya adalah untuk mengatur waktu belajar yang lebih baik dan semua dan bersama tetap konsisten. Baik, terima kasih Stefani. Randy dipersilakan. Saya berkomitmen untuk membuat belajar agar dapat membagi waktu antara belajar mengerjakan tugas dan kegiatan. Baik, terima kasih Randy. Evi dipersilakan. Izin berpendapat PK menurut saya itu komitmennya untuk menyelesaikan setiap tugas dengan sungguh-sungguh dan memenuhi tanggung jawab. Terima kasih Evi. Kak Nazul dipersilakan. Saya itu memang untuk mengurangi kegiatan yang membahas fokus saat mengerjakan tugas. Baik, terima kasih. Chelsea dipersilakan. Sebelum PK, saya berkomitmen untuk lebih disiplin dalam mengerjakan yang membutuhkan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oke, terima kasih atas komitmen-komitmen dan pendapat-pendapat teman-teman mengenai topik kita menunda
kepada teman-teman yang sudah berkomitmen dan juga memberi pendapat pada topik kita menunda-nunda pengumpulan tugas. Selanjutnya kita akan membahas topik berikutnya yang akan dibawakan oleh PK berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Materi yang kita bahas atau topik yang kita bahas kali ini adalah teror pinjol. Nah, menurut kalian semua nih, kenapa topik teror pinjol ini penting dibahas? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Evi. Saya berpendapat juga, saya dan masyarakat belum mengetahui bahaya pinjaman ilegal yang dapat merugikan dan menimbulkan tekanan pada kebijakan. Terima kasih sekali lagi. Mengapa penting itu topik yang kita bahas pada hari ini adalah supaya kita tidak mudah tergoda untuk secara online tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Terima kasih ada lagi. Saya kenapa topik ini penting dibahas karena supaya kita bisa menghindari masalah seperti teror dari penagih pinjol yang sering membuat pemijam masalah. Terima kasih ada lagi. Ya, Oke, selanjutnya nih kita bahas faktor apa yang menyebabkan dari teror pinjol ini. Adakah yang mau ditambahkan? Jadi berpendapat PK, jadi faktor penyebab dari teror pinjol ini bisa saja karena kurangnya pengetahuan tentang pinjol. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Misalkan Evi. Saya berpendapat PK menurut saya itu faktornya adalah akses pinjaman. Lalu aktivasi mampu cepat mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Terima kasih Evi. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, selanjutnya kita bahas dampak dari teror pinjol ini. Adakah yang mau berpendapat? Oke, Izin berpendapat PK, jadi menurut saya data itu dapat menimbulkan stres dan rasa takut karena adanya tekanan atau ancaman dari pihak penerjemah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Jadi menurut saya dampaknya itu bisa saja data pribadi kita disebarkan secara luas. Ada lagi? menurut saya yang penting itu dapat menimbulkan masalah keuangan yang lebih besar karena jumlah pinjaman yang tinggi dan sulit untuk dilunasi. Terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada. Selanjutnya ini kita bahas solusi. Nah, solusi apa yang dapat kita bahas dari topik teror pinjol ini? Ada yang mau berpendapat? Oke, Stephanie. Solusi itu adalah melibatkan literasi untuk mengetahui tentang keuangan atau untuk mengenai risiko pinjaman online. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan. Izin berpendapat PK, jadi solusi yang bisa saya berikan adalah jika belajar mengatur keuangan dengan lebih baik agar tidak bergantung pada pinjaman terus. Oke, ada lagi? Tidak ada. Sekarang di akhir kita akan membahas tambahan atau komitmen dari teman-teman semua nih. Nah, di sini semuanya harus berkomitmen ya. Dimulai dari Grace, silakan sampai. Jadi dari kita sekarang ini saya berkomitmen agar saya akan meningkatkan jadi komitmen saya PK itu saya akan mengingatkan teman atau orang sekitar agar tidak mudah terlibat dalam hal yang tidak Oke, terima kasih. Selanjutnya Chelsea. Baik, dari sisi pendapat PK, saya berkomitmen dari sisi pendapat PK, saya berkomitmen untuk berusaha membuat sesuai kebutuhan dan tidak bergantung pada pinjaman. Oke, selanjutnya Esa. Izin berpendapat PK, jadi komitmen saya setelah kita membahas topik ini adalah saya berkomitmen untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi agar tidak mudah terjebak dalam pinjaman online tersebut. Terima kasih. Komitmen saya di sini adalah kalau saya tidak akan mudah tergoda dengan tawaran pinjaman yang prosesnya cepat atau membutuhkan dan pasti. Terima kasih. Selanjutnya Stephanie. Yang komitmen saya adalah saya akan berusaha menghindari penggunaan pinjol ilegal dan dapat menjadi pendidikan diri sendiri. Oke, selanjutnya Evi. Jadi berpendapat mereka komitmen itu saya akan mencari informasi terlebih dahulu tentang legalitas pinjaman online sebelum pengembangan aplikasi. Oke, selanjutnya Randy. Belum ada mau. Oh, ini. Belum. Jadi apa yang kita saya udah
Tidak kasih nomor satu kosongnya. Itu yang kedua ada. Oh, yang kedua, yang kedua. Yang kedua yang kedua. Berarti ada dalam Enggak ada orang Iya, cuma yang sama aja yang kedua lagi. ya. Izin dan komitmen dan kelas saya akan menjadi sebelum memutuskan untuk memberikan uang secara online dan mempertimbangkan resiko. Oke, baik sekali. Nah, terima kasih teman-teman sudah memberikan tanggapan dan komitmen dari materi yang kita bahas pada saat ini. Nah, untuk teori selanjutnya akan dibahas oleh PK kelima. Nah, di sini kita akan membahas topik tempat kos tahun lalu. Baik, di sini saya meminta kepada teman-teman untuk menanggapi mengapa pentingnya tempat kos tahun lalu tersebut. Ada yang bisa berpendapat? Pada terjadi apa yang tadi menurut saya ini penting kita bahas karena keamanan tempat itu sangat penting bagi keamanan penghuni. Baik, terima kasih. Tidak ada lagi. Baik, berarti jadi pendapat PK. Nah, topik ini penting dibahas supaya untuk meningkatkan kesadaran penghuni kos untuk menjaga keamanan bersama. Baik, terima kasih. Ada selanjutnya. Jadi berpendapat KPK agar menciptakan lingkungan kos yang cukup dan saling menjalankan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya itu ada faktor penyebabnya. Apa sih faktor penyebab dari tempat kos tahun lalu ini? Ada yang bisa berpendapat? Itu pada sesi. Mereka itu kurangnya sistem keamanan seperti CCTV atau penjaga kos. Baik, terima kasih. Kalau sesi ada lagi. Itu pada lebih. Menurut PPK, menurut saya itu kurangnya kewaspadaan mempunyai kos terhadap barang pribadi. Baik, terima kasih. Ada lagi. Itu pada Izin pertama PK. Jadi faktor menurut saya faktor penyebabnya itu adalah lingkungan kos yang terbuka dan mudah dimasuki oleh orang luar. terima kasih. Bisa ada lagi. Menurut saya dari mereka kurangnya kewaspadaan terhadap barang pribadi. Oke, baik teman-teman, selanjutnya itu ada dampak dari tempat kos yang rawannya maling. Ada yang bisa berpendapat? Itu pada Yang itu adalah kehilangan barang-barang milik penghuni kos. baik, terima kasih. Ada lagi. Lalu pendapat PK menurut saya dampaknya itu menimbulkan rasa kecurigaan antara penghuni kos. Baik, terima kasih. Terus. Jadi berpendapat PK dari dampak itu lingkungan kos menjadi tidak kondusif. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya itu ada solusi dari pembahasan kita ini. Apakah yang bisa untuk pendapat? Raisa, Izin berpendapat PK. Jadi menurut saya solusinya itu adalah kita selalu mengunci pintu kamar kelas kita saat keluar atau berjumpa. oke, baik, terima kasih. Ada pendapat ada lagi? Yang berada di sini? Ini mendapat mereka, menurut saya menurut sedikit lebih sedikit dibanding. Lain dari yang lain. Jadi aja, ada yang punya barang kos. Pada mereka menerima darah sebagai bisa diambil. Oke, baik, ada lagi? Itu sudah Devi. Izin berpendapat PPK, menurut saya solusinya itu meningkatkan kewaspadaan kepada orang yang tidak. Terima kasih. Oke, baik, ada lagi? Jesse. Izin berpendapat solusinya itu yaitu melaporkan kalau mencurigakan kepada komunitas. Oke, baik, teman-teman. Dan di sini saya minta teman-teman memberikan komitmennya terhadap materi kita pada hari ini. Ada yang bisa berpendapat dimulai dari silakan ya. Terima kasih PK. Jadi saya berkomitmen agar selalu menjaga keamanan di tempat kos. Di sini berpendapat PK. Jadi komitmen saya setelah membahas topik kita ini adalah tidak meninggalkan barang saya yang harus sebarnya. Terima kasih. Bagaimana komitmen saya itu adalah ikut menjaga keamanan lingkungan kos bersama penghuni lainnya. Menurut saya itu adalah melakukan jika ada hal yang mencurigakan. PPK, menurut saya itu selalu mengunci pintu kamar dan meningkatkan kewaspadaan. Terima kasih.
pendapat TK kami minta itu saling mengingatkan sesama menikos agar selalu berhati-hati. Saya menjaga barang milik orang lain. Ya baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya materi sana itu akan dibahas oleh PK Tenang. Teman-teman, di sini kita akan melanjutkan topik harga berubah. Tapi sebelum kita memulai topik kita ini, saya melihat buka kita ini buka-buka sudah kartu, tapi kita akan bermain game. Saya berharap untuk teman-teman berdiri di sini. Oke, permainan yang kita mainkan itu adalah tahu. Jadi di sini saya akan setelah gunung dan laut. Dan instruksinya adalah gunung, teman-teman semua maju ke depan dan mengucapkan yes. Terus kalau saya bilang laut, teman-teman semua mundur dan bilang no. Apakah teman-teman semua mengerti? Mengerti ya? Baik, kita mulai sekarang. Gunung. Yes. Laut. No. Gunung-gunung laut. Yes. Yes. No. Kita mesti silakan dulu. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas topik kita yaitu harga perubahan. Di sini akan saya mau menanya, mengapa penting kita membahas buku mahal? Apakah ada yang memberi tanggapan? Itu sudah di FB, silakan. Izin mendengar PK agar siswa memahami pentingnya menghargai buku sebagai sumber ilmu maupun pada orang lain. Terima kasih. Lagi, itu sudah dijawab. Ada siswa lebih bijak dalam mengelola uang untuk butuh atau pendidikannya. Apakah ada lagi? Itu sudah ada silakan. Izin pendapat PK, jadi menurut saya mengangkat topik harga buku hari ini penting kita bahas agar sebagai mahasiswa dapat mencari cara alternatif untuk mendapatkan buku dengan lebih hemat. Terima kasih. Sudah ada. Jadi menurut saya topik ini penting kita bahas agar siswa tidak kehilangan motivasi belajar hanya karena harga buku ini tinggi. Dan di sini saya juga akan membahas faktor penyebab harga buku mahal itu apa? Apa yang bertanggapan? Untuk saudara kita. Isi pendapat PK, menurut saya faktor penyebab harga buku mahal ini adalah kualitas buku seperti isi, gambar atau bahan kertas yang baik atau bagus. Izin pendapat PK, mungkin faktor penyebab dari buku harga buku ini mahal karena biaya penulisan, penyuntikan dan penerbitan buku. Lagi untuk saudara Berdi. Itu berpendapat tentang belajar distribusi buku ini, distribusi buku dan nanti toko buku yang baik. Sekali lagi, untuk saudara Chelsea. Menurut saya itu karena dari buku seperti kertas, menikah dan setelah peneliti. Dan teman-teman, apa dampak harga buku mahal? Apakah ada bertanggapan? Untuk saudara kedua, Yang itu adalah minat membaca bisa menurunkan yang keterbatasan akses buku. ada lagi? Untuk saudara Chelsea. Baik, isi pendapat saya yaitu adalah ketimpangan sikap belajar yang sesuai yang mampu dan Apa lagi? Sudah tulis? Jadi dampaknya menurut saya itu sebagai siswa mengalami kesulitan menghafal buku pelajaran yang dibutuhkan. Pendapat PK, mungkin dampaknya siswa menjadi kurang memiliki sumber belajar dan mengangkat karena punya nggak diberikan dalam materi tadi. Dan apa saja solusi untuk mengatasi harga buku mahal ini? Apakah ada yang tanggapan? Untuk saudara Evi? Menurut pendapat PK, solusinya menurut saya itu memanfaatkan perpustakaan sekolah atau perpustakaan buku. Untuk saudara Evi? menurut saya itu membeli buku bekas. Saudara Evi? Menurut saya solusi dapat dari mahasiswa tersebut dia bisa melakukan pinjam buku, misalnya dia pinjam buku. Ada lagi untuk saudara Evi?
izin berpendapat PK, jadi menurut saya solusinya agar mengatasi atau bagaimana tersebut adalah menggunakan nama digital atau e-book yang lebih murah. Oke, nah di sini kita akan membahas komitmen kita masing-masing. Jadi kita mulai dari jenis surat dan berlanjut sampai ke akhir. Jadi kita mulai dengan surat apa aja komitmen. Jadi menurut saya PK komitmen saya itu untuk memanfaatkan buku sebagai sebagai sebuah belajar. Izin berpendapat PK, jadi komitmen saya setelah membahas topik kita ini adalah berkomitmen untuk menjaga dan merawat buku agar tidak status. Komitmen saya di sini adalah komitmen untuk menggunakan buku secara bijak dan tidak menyanyiakan buku tersebut. Menurut saya berkomitmen untuk meminta agar buku supaya dan berpendapat PK, menurut saya itu komitmennya untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar. Ini komitmen PK, nah komitmen dari saya itu untuk selalu tetap semangat belajar meskipun ada buku. Saya berkomitmen untuk mempelajari setiap buku merupakan sumber ilmu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas topik tentang terlambat bayar UKT. Menurut teman-teman, mengapa penting membayar UKT itu terhadap orang yang berpendapat? Jadi menurut saya PK, untuk membayar UKT tepat waktu adalah mahasiswa tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif di universitas. Termasuk pada misalnya pendapat Ini berpendapat PK, menurut saya oke, membayar UKT itu terlalu dibahas supaya membantu mahasiswa itu mengatur keuangan dan tanggung jawab selama ia kuliah. terima kasih pada nanti kami Izin berpendapat PK, menurut saya itu dari satu perbedaan. terima kasih pada nanti masyarakat yang berpendapat pada Aisyah kami Izin berpendapat PK, jadi menurut saya mengapa penting topik membayar pada tepat waktu ini, yaitu mempermudah proses administrasi akademik seperti pengisian KRS dan mengikuti perkuliahan tersebut. terima kasih kepada Aisyah masyarakat yang berpendapat pada Stefani kami persilakan. Nama saya itu adalah dulu wawancara kegiatan pekerjaan sudah semakus. Terima kasih kepada Stefani masyarakat yang berpendapat tidak ada. Baik, dan selanjutnya itu ada faktor penyebab terlambat bayar UKT. Menurut teman-teman, apa faktor penyebabnya? Siapa yang berpendapat? Organisasi kami persilakan. Izin berpendapat PK, menurut saya itu utamanya perencanaan keuangan mahasiswa. Terima kasih kepada sesi pada Pak Najwa. Dan itu adalah tebaran ekonomi yang sangat berubah untuk warga. Terima kasih kepada Najwa pada Res. Itu berpendapat sama saja mahasiswa tersebut tidak tahu jadwal pembayaran UKT. Terima kasih kepada Res masyarakat yang berpendapat pada Stefani. Faktornya itu adalah kesadaran akan pentingnya pembayaran kebutuhan sosial. Baik, dan terima kasih kepada Stefani, dan selanjutnya itu ada Pak terlambat bayar UKT. Menurut teman-teman, apakah terlambat bayar UKT ini ada yang berpendapat? Pada ada kami persilakan. Jadi berpendapat PK, mungkin dan pada terlambat bayar UKT itu status mahasiswa tersebut bisa dinonaktifkan sementara. Terima kasih kepada Anda, kepada Pak Najwa. Mendapatkan sanksi administrasi dalam hal tersebut. Terima kasih Pak Najwa kepada tadi. Izin berpendapat PK, menurut saya baru kata itu bisa saja tidak bisa bagi saya tidak bisa tidak. Terima kasih kepada nanti masyarakat yang mendapat kepada Aisyah. Izin berpendapat PK, jadi menurut saya dampak terlambat bayar UKT itu dapat menghambat proses akademik dan juga kelulusan kita. Terima kasih kepada Aisyah kepada sesi. Baik, izin berpendapat PK, menurut saya itu dapat menimbulkan stres atau
Dan selanjutnya itu ada dua solusi untuk mengatasi keterlambatan BYOKT. Menurut teman-teman, apa solusi untuk mengatasi keterlambatan BYOKT dan mengatasi belajar? Jadi menurut saya solusi yang dapat mahasiswa itu membuat perencanaan keuangannya lebih baik. Terima kasih kepada Grace, kepada Pak Najwa. Solusi itu adalah mencari beasiswa atau bantuan pendidikan dari kampus lain. Terima kasih kepada Pak Najwa, kepada Stefani. Jadi solusinya itu adalah berkomunikasi dengan orang tua mengenai kebutuhan biaya kuliah. Terima kasih kepada Stefani, masyarakat yang berpendapat. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya itu ada komitmen. Komitmennya itu menurut teman-teman nanti mulai dari Grace. Jadi saya berkomitmen untuk selalu memperhatikan jadwal pembelajaran dari teman. Terima kasih kepada Grace. Dan selanjutnya Jason. Terima kasih Beka. Jadi komitmen saya setelah membahas topik kita ini adalah saya akan mengatur keuangan dengan lebih baik agar biaya dia dapat dipersiapkan lebih awal. Terima kasih kepada Isla. Saya terima kasih Beka. Saya akan berkomitmen dengan orang tua atau pihak yang membantu biaya kuliah mengenai waktu pembayaran. Terima kasih Pak. Dan kepada Randy untuk silakan. Saya berkomitmen, saya akan mencatat atau meningkatkan nilai sudut mahasiswa. Terima kasih kepada Randy, kepada Stefani. Jika menghadapi sulit keuangan, saya akan segera mencari solusi seperti pengaturan keringanan atau cicilan KT. Terima kasih kepada Stefani, kepada Del, kepada Yusuf. Saya akan lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap kewajiban saya sebagai mahasiswa. Terima kasih kepada Del sebagai solusi kepada Yusuf. PK saya berkomitmen untuk tidak menunjuk pembayaran KT agar proses berjalan dalam berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Jasi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan topik berikutnya. Terima kasih. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas topik tentang etika dalam kegiatan. Menurut teman-teman, apa sih, mengapa penting topik ini kita bahas? Ada dari yang berpendapat? Baik, silakan. Dan pertama saya jadi menurut saya ini penting berdasarkan agar mahasiswa memahami pentingnya bersikap sopan dan menghargai dosen serta teman-teman suatu kegiatan. Terima kasih, Grace. Ada lagi? Silakan. Adalah mereka menurut saya topik ini pun penting dibahas agar menunjukkan sikap profesional dan etika yang baik di lingkungan. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Menurut saya membahas penting supaya kita supaya dapat mengembangkan terkait dengan ini. Jadi pendapat mereka, jadi menurut saya mengapa topik ini kita bahas agar membantu kita sebagai mahasiswa membangun sikap disiplin dan juga bertanggung jawab dalam proses belajar. Terima kasih. Sekarang. Baik, kita baik, menurut kalian apa sih faktor penyebabnya dari materi kita tersebut? Ada yang berpendapat? Baik, silakan. Faktor penyebab itu adalah kurangnya pemahaman mahasiswa tentang etika dalam kuliah. Terima kasih. Ada lagi? Jadi menurut saya faktor penyebabnya itu karena kurangnya kesadaran untuk menghargai dosen ataupun teman sebelajar. Ada lagi? Silakan. Izin berpendapat mereka, menurut saya itu penggunaan handphone secara berlebihan saat proses kuliah berlangsung. Ada lagi? Menurut saya itu karena tidak adanya aturan yang mengatur bersama dalam organisasi. Jadi itulah dia faktor penyebabnya ya. Kita masuk apa sih dampak dari topik kita tersebut? Ada yang berpendapat? Itu adalah mahasiswa sulit menggunakan sikap disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih. Karena mungkin dampaknya itu mahasiswa kurang menghargai dosen maupun pengamilan. Baik, terima kasih. Itu adalah proses pembelajaran yang tidak terganggu dan tidak efektif.
Ada lagi? Izin berpendapat kata, jadi menurut saya dampaknya itu suasana kerja menjadi kurang kondusif dan tidak nyaman. Nah, menurut kalian apa sih solusi dari aktivitas tersebut? Tadi yang pendapat memberikan solusi. Izin berpendapat mereka, menurut saya solusinya itu justru menjelaskan aturan dan etika yang harus dipatuhi selama perkuliahan. Izin berpendapat mereka, menurut saya solusi itu membuat kesepakatan kelas mengenai aturan dan sikap yang harus dijaga selama kuliah. Ada lagi? Saya solusi itu mengurangi penggunaan saat proses belajar di Izin berpendapat mereka, jadi solusinya setelah membahas topik ini adalah meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya etika dalam lingkungan akademik. Jadi menurut saya solusi yang dapat diberikan mahasiswa yaitu mahasiswa membiasakan diri untuk bersikap sopan dan menghargai orang lain di atas. Ada lagi? Tidak ada. Izin saya minta kalian untuk memberikan komitmen masing-masing di kuliah. Dimulai dari ya. Baik, saya berkomitmen untuk selalu mematuhi aturan peraturan Izin mereka, saya berkomitmen untuk datang tepat waktu dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Terima kasih. Komitmen saya adalah saya berkomitmen untuk mengapresiasi dan menjelaskan dosen di dalam kelas saya. Terima kasih. izin berpendapat mereka, menurut saya komitmennya itu untuk tidak melakukan hal yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan. Terima kasih. Ya, komitmen saya adalah untuk menjaga sikap dan perilaku dan segala perilaku selama proses pembelajaran dan Izin berpendapat mereka, jadi sekarang ini saya berkomitmen untuk selalu bersikap sopan dan menghargai diri saya serta teman satu lagi. Izin berpendapat mereka, jadi saya berkomitmen untuk menjaga diri dan sikap saya menjadi lebih baik dari manusia. baik. Terima kasih semua atas komitmen yang kalian berikan. Nanti kan setelah kita membahas dalam topik kita tersebut, kita akan memasuki PMB 3. Yaitu yang pertama pikir. Adakah teman-teman yang ingin berpendapat? Boleh angkat tangan. Baik, silakan. Izin berpendapat mereka, jadi dari topik adalah tidak kerja dalam pertemuan. Saya berpikir mahasiswa sangat perlu untuk datang di kuliah dalam pertemuan pertama, karena biasanya di kuliah pertemuan pertama itu tentang penjelasan gambaran materi di dalam mata kuliah. Baik, terima kasih Grace. Ada lagi? Silakan. Mereka di sini saya akan berpikir tentang bahannya buku-buku, yaitu siswa berpikir buku maka sumber pengetahuan yang nanti untuk menunjang proses belajar. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, silakan. Izin berpendapat mereka, jadi menurut saya setelah kita membahas topik tadi menunda pengumpulan tugas, jadi saya berpikir kalau mahasiswa perlu berpikir bahwa menunda pengumpulan tugas dapat menyebabkan pekerjaan menjadi menumpuk dan sulit diselesaikan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menyadari pentingnya mengerjakan tugas sejak awal agar tidak terburu-buru. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada silakan. mereka dari topik tadi, saya menjadi lebih berpikir kritis sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan perbincangan. Baik, terima kasih. Ada silakan. Dari topik persoalan itu saya berpikir menyadari pentingnya menjaga keamanan di jalan kos dan memahami bahwa kelainan dapat menimbulkan pencurian
Jadi itu ada berpikir untuk berhati-hati dalam menjalin hubungan pribadi. Izin berkata PK menurut dari topik tempatnya kayak berkata itu saya berpikir memahami pentingnya upaya berpikir tepat waktu agar tidak tertib. Ya, Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan. PK dan dari topik yang prioritas satuan yang kedua, saya perlu berpikir bahwa mencari uang yang tetapi pendidikan juga memiliki peran besar untuk masa depan dan ruang tahun yang lebih baik. Sudah ada lagi. Baik. Di sini kita akan masuk ke beda-beda tiga perasaan yang memberikan pendapat. Baik, silakan seperti Setelah sudah membahas tentang menghadapi perubahan, saya merasa siswa merasa termotivasi untuk belajar walaupun ada guru cukup lama. baik, terima kasih seperti selanjutnya. Jika kita PK setelah kita membahas terdapat daya pada itu, saya merasa khawatir jika terlambat karena dapat menghambat perkuliahan. Terima kasih. Baik, dari topik tempat pengalaman itu saya merasa ada peduli terhadap keamanan lingkungan kos, merasa lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya pencurian dan merasa tidak nyaman jika keamanan kos tidak terjaga. Jadi tidak terdapat dekat dari topik saya dalam pinjol sebelumnya. Saya merasa lebih waspada dan peduli terhadap bahaya pinjaman online ilegal karena dapat menimbulkan masalah keuangan dan tekanan mental bagi yang meminjam. Baik, silakan. Soalnya itu bisa apakah kita membahas BPD Setelah kita membahas topik ini kan jangan saya merasa kayak gini. baik di sini mereka setelah membahas topik prioritas dari dokumen pada kuliah, rasanya merasa tertekan atau bingung ketika harus memilih antara bekerja atau kuliah. Terutama jika ada tuntutan yang sudah tidak jadi dari topik tidak dalam mahasiswa dapat merasa bingung atau persiapan jika tidak boleh dalam hal itu juga dapat membuat mahasiswa menjadi kurang dapat tentang Izin berpendapat ya. Jadi setelah kita membahas topik menunda-nunda pengumpulan tugas, jadi mahasiswa kita sebagai mahasiswa dapat merasa cemas atau panik ketika ada suatu pengumpulan tugas sudah dekat, tetapi tugas belum selesai dikerjakan. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga dapat merasa tertekan karena harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat. Dan di situ kita akan masuk ke kemudian juga tentang mahasiswa. Adakah yang ingin berpendapat? Baik, apa sebenarnya? Setelah kita membahas topik harga perumahan, saya bersikap bijak menghargai buku sebagai sarana belajar. Baik, terima kasih. Baik, jadi menurut saya dari topik tidak beda pengalaman, seharusnya mahasiswa bersikap lebih aktif dan peduli terhadap informasi izin kepada PK menurut saya dari topik terlambat kehidupan dari tadi saya bersikap disiplin terhadap kewajiban pembayaran pajak. Terima kasih. Izin berpendapat PK, jadi setelah membahas topik menunda-nunda pengumpulan tugas, jadi kita sebagai mahasiswa sebaiknya bersikap disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Tadi tentang dalam pinjol, kita harus lebih bersikap hati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan agar tidak mudah tergoda oleh tawaran pinjaman online dan kredit. baik, terima kasih Anda. Pendapat mereka dari topik prioritas dari pada kuliah, saya bersikap bijak dalam menentukan prioritas, yaitu tetap berusaha menjalankan kuliah sambil mencari solusi untuk kebutuhan ekonomi. Terima kasih.
Baik dari topik membuat setahun kali ini Mas Adit, saya bersiswa di sini hati-hati dalam menjaga barang milik pribadi, bersikap peduli terhadap kawan di lingkungan kos, dan bersikap saling menghargai barang milik orang lain. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Kita akan masuk pada yang kedua tentang berbeda atau dari berpendapat dari teman-teman. Baik dari topik rawan dari topik rawan lagi tindakan saya di sini adalah menunjukkan utama setiap saat menjaga barang berharga dengan baik, melakukan kejadian atau hal mencurigakan, dan ikut menjaga barang lingkungan tersebut. Terima kasih. Izin berpendapat mereka, jadi setelah kita membahas topik mengenai pengumpulan tugas, jadi dari situ saya lihat juga dapat mulai mengerjakan tugas segera mungkin setelah tugas diberikan oleh Terima kasih. Terima kasih. Pendapat mereka dan setelah membahas topik dan topik tadi, saya bertindak berusaha mengadopsi topik itu dan mengatur keuangan dengan baik. Terima kasih. Baik, kita setelah kita membahas tentang topik tadi, saya bertindak supaya bisa bercanda agar kita bisa mendapatkan guru sebagai pemimpin yang membaca perpustakaan. Terima kasih. Jadi pada setelah kita membahas tentang teror tunggal tadi, saya lebih berusaha mengatur keuangan dengan lebih baik serta menghindari penggunaan pinjaman online yang tidak jelas dan legalitas. Setelah membahas topik prioritas yang kedua dan ketiga, saya dapat bertindak dengan cara mencari pekerjaan yang fleksibel atau sumber pendapatan yang lain yang tidak terlalu mengganggu kehidupan. Jadi dari topik 30 dan mahasiswa dapat bertindak dengan cara mencari informasi dari dosen kuliahnya ataupun teman sekelasnya mengenai jadwal kuliah, materi awal ataupun pengumuman ini. Nah, sini kita akan masuk pada menjelaskan dari pendapat dari Izin berpendapat mereka, setelah membahas topik lambat bayar topik tadi, saya akan menjawab memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa. Terima kasih. Membahas topik perumahan, saya sedang menjawab dalam menggunakan buku yang dimiliki atau mengucapkan. Jadi saya bertanggung jawab kalian harus belajar dengan tetap mempersiapkan diri mengikuti perkuliahan ini. Dari topik teror tunggal tadi, saya lebih bertanggung jawab untuk menggunakan uang dengan lebih bijak dan mempertimbangkan setiap keputusan keuangan agar tidak menimbulkan masalah di kuliah. dari topik soal paling tadi dibahas, saya dapat menjawab untuk menjalankan pribadi, menjaga keamanan bersama dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Baik, setelah membahas topik prioritas yang kedua, saya lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, baik dalam pekerjaan maupun pendidikan agar Izin berpendapat mereka, jadi setelah kita membahas dari topik menunda dan menjaga pengumpulan tugas, jadi saya sebagai mahasiswa harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen dan juga harus memastikan bahwa tugas yang dikumpulkan merupakan hasil usaha sendiri dan dikumpulkan tepat waktu. Sebelum berakhir sesi ini, marilah kita sepakati kapan yang dengan kelompok kita ini kita laksanakan kapan, di mana, dan berapa ada yang ingin berpendapat. Baik, kita mungkin bisa di Senin di jam 2 dan di tempat ini maksudnya. Baik, atas pendapatnya. Apakah semua setuju dengan pendapat tersebut? Setuju.
Dimulai dari pesan saya itu dari berbagai permasalahan yang dialami mahasiswa, seperti menunda pengumpulan tugas, tidak mengikuti pertemuan pertama kuliah, cara penjaga online, keterlambatan membayar UKT, harga buku yang mahal, lingkungan kos yang rawan maling, lebih memprioritaskan mencari uang kepada kuliah, serta kurangnya etika dalam perkuliahan, dan kita dapat memahami bahwa kehidupan mahasiswa memiliki banyak tantangan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, serta kemampuan mengatur waktu dan prioritas dengan baik agar proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Mungkin segitu saja pesan saya dan harapan saya melalui pembahasan berbagai topik tersebut diharapkan mahasiswa dapat lebih sadar akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa dengan baik, mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi secara bijak, serta tetap menjaga sikap yang baik dalam lingkungan perkuliahan. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat saling mendukung, bekerja sama, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, serta fokus dalam mencapai tujuan pendidikan. Baik, segitu saja pesan dan harapan yang mungkin saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Islam, saya yang membawakan dan Islam bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami, dan terima kasih kepada Engkau telah melancarkan layanan dan bimbingan kelompok kami pada hari ini. Segitu saja doa kami, Allah. Terima kasih. Amin. Baik, sebelum kita buka, kita tutup dengan menyanyikan lagu BKP dan Sayonara. Baik, untuk teman-teman sudah bersedia. Baik, di sini teman-teman kita menyanyikan lagu BKP sambil berputar dan sambil bersepakat. Baik, sini kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Baik, di sini kan kita ada berbagai suku, jadi kita akan menyanyikan lagu Sayonara dari berbagai suku tersebut dan ditutup dengan Sayonara berbahasa Indonesia. Kita bernyanyi sambil ke kanan ke kiri. Baik, dan kita mulai. 1, 2, 3, ya. Sayonara, sayonara.